Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Wa qala radhiyallahu anhu. Dan demikian lagi jadi musta'mal air yang kurang daripada 2 kulah. 2 kulah berapa liter? 216 liter. Jika dimasukkan orang yang junub akan suatu daripada anggotanya ke dalam air itu, kemudian daripada sudah ia berniat. Jadi ada imber kurang 2 kulah atau kolam tapi kurang 2 kulah. Ini sudah berniat, anak mandi junub sudah berniat, lalu dimasukkannya salah satu anggota badannya itu ke dalam gayung. Nah, jadi banyu itu jadi musta'mal. Kalau belum berniat, dimasukkan tangan atau salah satu anggota tangan misalnya ke dalam gayung itu yang bersih air, mustamal kada mustamal kalau belum berniat. Tapi asalkan tangannya bersih. Kalau tangannya masih najis, dicelupkan ke gayung jadi air apa? Jadi air apa? Air najis jadinya, jadi najis. Kalau tangannya bersih, belum berniat, dimasukkan ke gayung, ada apa-apa? Mutlak, jadi tetap mutlak. Kalau sudah berniat, nawaitul gusla lirafil hadasil akbari, misalnya kan anjamil badani faradlillahi ta'ala, kubuy sekali dulu. Nah, kubuy sekali. Tapi kubunya jangan parak gayung. Nah, setelah berniat dimasukkannya salah satu anggotanya ke dalam gayung, banyunya jadi apa? Musta'mal. Imbah berniat, dia kan imbah berniat. Dengan tiada diniatkannya akan gayung, memasukkan air tapi kada berniat menggayung, niat menggayung. Niat menggayung itu kalau bahasa Arabnya nawaitul ightirafa lillahi ta'ala, sahajaku menggayung karena Allah Ta'ala. Jadi ketika mencelupkan imbah berniat untuk berniat, dicelupkannya tangannya. Jadi itu maksudnya tuh kada ada kada ada gayung. Jadi tangan itu diulah gayung. Ini boleh kita nah kuboy gitu nah. Jadi tapi berniat permulaan itu berniat, tapi imbah berniat pertama tadi itu imbah niat junub. Sama semalam berwudu bacibuk pakai gayung, pakai tangan. Berwudu bacibuk pakai tangan. Jadi imbah membasuh muka, hendak membasuh tangan, boleh dicibuk pakai tangan, tapi berniat situ berniat. Sajaku bagayung karena Allah Ta'ala. Itu alhamdulillah. Masalah semalam. Nah, kalau mandi junub sama, boleh juga. Dan jika ada air 2 kulah atau lebih, maka tiadalah jadi musta'mal air itu suci menyucikan 2. Jadi air itu ketika niat bergayung, maka ketika mencelupkan salah satu anggota badan itu kada menjadi musta'mal. Dan demikian lagi
jika dihimpunkan air mustamal itu hingga jadi 2 kulah, itu pun suci menyucikan jua hukumnya. Jadi banyak air mustamal, berapa gayung misalnya, berapa ember nih, berapa ember air mustamal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10-nya mustamal banyu di dalam ember itu, lalu dikumpulkan jadi satu. Nah, jadi kumpulkan jadi satu, jadi ke tempat yang lebih besar, yang lebih daripada 2 kulah. Dikumpulkannya banyu mustamal tadi itu. Nah, itu kada jadi mustamal lagi banyunya. Dan air yang terpakai pada basuh yang sunat, yaitu basuh yang kedua dan yang ketiga pada mengambil air sembahyang, dan air yang terpakai pada memperbaharui air sembahyang, dan air yang terpakai pada mandi yang sunat, sekaliannya itu tiada jadi mustakmal, hanya suci menyucikan jua hukumnya. Nah, ini yang pertama tadi, air imbah membasuh basuhan wudu yang kedua setelah basuhan wudu yang ketiga, tabuat ke dalam gayung, tabuat dalam ember, tapi basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu airnya kadang menjadi mustamal, paham lah. Jadi yang menjadi mustamal itu basuhan pertama, sahajaku dalam hati, nawaitu wudu lillahi ta'ala, sahajaku ya dalam hati lah, sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Ini basuhan pertama. Nah, basuhan pertama tabuat ke dalam ember, nah itu mustamal. Nah, kalau imbah itu pulang basuhan kedua. Basuhan kedua, yang pertama misalnya kan kada tabuat nih. Basuhan pertama kada tabuat ke ember, berarti airnya kada mustamal nih. Karena basuhan pertama kada kaperancingan, kada tabuat ke dalam ember. Ketika hendak membasuh basuhan yang kedua, sekalinya basuhan kedua itu atau basuhan ketiga tabuat ke dalam ember, mustamal kada ada. Jadi yang mustamal basuhan mana? Pertama aja. Karena penting nih belajar nih. Kalau kita nang mustamal mana? Karena menyalahkan orang enak. Aja pian tadi aja kaperancingan, ada sini basuhan yang kedua mustamal. Nah, itu menyalahkan orang kan. Artinya apa? Kada mustamal. Nah, mustamal itu basuhan yang pertama. Atau basuhan yang pertama, basuhan pertama atau basuhan yang pertama, tapi air wudunya untuk memperbaharui wudu, paham lah? Memperbaharui wudu. Maghrib nih wudu, isi maghrib wudu. Nah, sampai isya ada batal sih ya, lah isya ada batal, anak sembahyang ada apa langsung, tapi isi anak memperbaharui wudu, paham lah? Memperbaharui wudu, basah wudunya. Padahal wudu maghrib tadi kan ada batal, hendak wudu pulang, walaupun basuhan pertama nih kaperancingan ke ember, mustamal ada mustamal, karena bicara deh memperbarui batal kada, mustamal kada mustamal, paham lah, paham. Jadi wudu untuk memperbaharui, bahasa Arabnya apa? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Atau mandi sunat. Nah, mandi sunat seperti mandi hari Jumat. Sajaku mandi hari Jumat karena Allah ya. Kaperancingan ke ember. Nah, itu sama kada? Mandi sunat sama? Ada bersama juga. Ada bersama. Jadi 3 macam tadi. Imbah mandi sunat kalau dia. Imbah mandi sunat. Lalu kaperancingan ke ember. Nah, banyunya tuh nang bakas kaperancingan, bakas mandi sunat itu airnya kada mustamal juga. Apalagi mandi sunat, mandi hari raya. Ini mandi raya aja, mandi kaperancingan ke ember. Lalu air itu dipakai untuk wudu, boleh ada? Boleh, karena ada menjadi mustamal, karena mandinya mandi
Kalau mandi wajib, kalau mandi junub keperancingan jadi mustamal karena mandi wajib. Kalau mandi sunat ada mustamal airnya, artinya air itu boleh dipakai. Kalau mandi junub keperancingan ada boleh dipakai karena mustamal. Dan air yang mutanajis itu yaitu air yang kurang daripada 2 kula dimasuki najis ke dalamnya, sama ada ia berubah rasanya atau baunya atau warnanya, atau tiada berubah, maka air itu najis jua hukumnya. Maka air itu najis jua hukumnya artinya air mutanajis. Jadi kalau airnya tuh kurang 2 kula, ember halus atau kolam halus, tak campur najis, berubah atau kada berubah tetap najis. Cacak misalnya, cacak dicium ada bau aja baunya, warnanya kada berubah, rasanya kada berubah, tak campur najis. Air apa namanya? Air mutanajis namanya. Dan jika air itu 2 kula atau lebih, maka masuk ke dalamnya najis, maka ditilik masukkan najis, hati dulu. Jika tiada ada ia berubah, maka air itu suci menyucikan jua. Nah, lihat bajunya berubah ada, rasanya, baunya, warnanya berubah ada. Lihat dulu. Bilanya kada berubah, maka air itu suci. Dan jika berubah air itu, maka najislah ia. Nah, bila berubah, walaupun 2 kula atau lebih bajunya itu ember ganal atau kolam ganal, kemasukan najis, berubah salah satu sifatnya, baunya berubah ke baunya, walaupun 2 kula atau lebih, maka air itu mutanajis. Tiada sah mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar dan menghilangkan najis dengan dia. Ada sahnya berwudu, kada sahnya segan mandi wajib, kada sah membersihi, kada sah segan beristinja atau membersihi najis. Kenapa sebabnya? Itu air mutanajis. Syahdan, dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya. Seperti dimaafkan daripada najis itu bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya. Ada binatang yang kada mengalir darahnya, kada berdarah. Seperti seperti apa isi? Ini yang ini ada bukannya tambahannya. Seperti apa? Apa? Bukan apa? Hah? Kambing. Sumpah ke kambing kan? Makanya bertakon kan ya? Makanya bertakon kan ya? Kumpang ke kambing kan? Kumpang ke kambing kan? Ya, ijal. Nanti kumpang ke kambing. Ijal pulkan kumpang kambing. Nah, kumbang lah. Kumbang. Kenapa jadi kumbang? Karena ada karinah kata-kata sebelumnya. Air dan bangkai yang kada mengalir darahnya. Amun kambing mengalir kada darahnya. Amun kumbang mengalir lah, kada mengalir lah. Kumbang kada mengalir. Nah, itu bisa menipu biar nih. Kambang bisa juga kambang. Ya, kambang bisa juga. Kambang kan ada binatang. Makanya menipu aja itu menipu. Jadi aku kan ada gayung kurang 2 kula dimasuki kumbang, bangkai kumbang najis kita bukan. Nah, najis ada berkala ada najis, ya ada najis. Karena itu bangkai yang kada mengalir darahnya. Mau dimasuki kambing mah dimasuki bangkai kambing ya Pak, najis lah, najis. Kenapa? Bang, mengalir darahnya. Dan semut, misalnya kita banyu apa?
banyu teh ada bangkai samut najis kada? Ada, karena nya kada mengalir darahnya. Dan cacak dan apa tah? Ya lalat, kemasukan lalat kada najis juga. Makanya bila ujar Nabi kan ada hadis Nabi, bila ada banyu kita itu kemasukan lalat, dia aja? Dia apa sih? Ya, dilamasakan, ditenggelamakan. Imbah ditenggelamakan, dibuang, jangan diminum. Diminum bajunya, lalatnya dibuang. Karena salah satu sayapnya ada mengandung penyakit dan salah satu sayapnya ada mengandung obat dari Rasulullah. Berarti kan menunjukkan lalat itu kada najis dan barang sebagainya. Maka jika termasuk suatu daripada bangkai binatang yang tersebut itu ke dalam air yang kurang daripada 2 ulah atau benda yang cair, maka tiada najis air itu atau benda yang cair, melainkan jika ada ia berubah atau disengajanya memasukkan bangkai itu ke dalamnya, menajislah ia, maka najislah air tersebut. Tapi jangan sengajanya. Bangkai kumbang dimasukkan pulkan disengaja najis kada pulkan? Disengaja najis kada bisa? Hah? Sengaja najis, disengaja. Ini aslinya. Melainkan jika ada ia berubah atau sengaja. Nah, atau berubahnya cacak tadi kan? Cacak tadi itu tak masukkan ke banyu, cacak tak masuk ke banyu. Bila yang ada berubah banyunya, warnanya, baunya, warna, bau, apalagi rasa kada berubah itu kada najis. Nah, bila berubah salah satunya jadi najis, nah yalah tambah. Bila berubah najis. Atau misalnya disengaja dimasukkan jadi najis duanya, itu pengecualiannya. Melainkan kalau inya masuk seorang kemasukan sendiri atau kada sengaja dimasukkan kemasukannya kada sengaja, maka kada najis. Atau kada sengaja juga masukannya masuk sendirinya hingga mati kan gitu, tapi berubah najis juga. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan najis dan menghilangkan dia. Ketahui olehmu hai Talib bahwasanya makna najis pada syarah yaitu cemar, kotor, yang menegahkan sah sembahyang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Najis yang kada dimaafkan. Bermula najis itu terbahagi kepada 3 bahagi. Pertama najis mughallazah namanya, yaitu anjing dan babi. Dan barang yang jadi daripada salah suatu daripada keduanya. Apa maksudnya? Misalnya kambing dengan babi kawin. Kambing dengan babi kawin, anaknya misalnya kambing sih ya. Anaknya kambing najis kada kambing tuh. Najis juga. Ya, najis. Kucing kawin lawan lawan anjing. Anaknya kucing sih ya. Bukan. Anjing lawan apa tadi? Anjing lawan kucing kawin. Anaknya kucing. Kucing itu najis kada? Najis. Amunnya anaknya anjing mungkin ya. Anaknya kucing, misalnya rupanya kucing. Itik lawan babi, anaknya itik. Nggak tahu Hintaloka anak ada ya. Kalau ada Hintaloka apa bingung lah. Hintaloka kira-kira pokoknya keluar daripada salah satu, jadi daripada salah satu keduanya tadi itu najis. Manusia kawin lawan babi. Nah, manusia kawin lawan babi, misalnya betianan babinya.
anaknya manusia. Nah betul sih, paksaan najis ya, najis. Kedua najis mukhaffafah, namanya yaitu kamih kanak-kanak laki-laki yang belum capai lagi, yang belum capai artinya belum sampai lagi memakan makanan yang lain daripada susu. Tapi susu ibu, lain susu dan susu SGM lain, harus susu ibu. Belum makan bubur lagi nya, belum, pokoknya susu aja, susu apa, air susu ibu ASI, minumnya ASI. Nah itu bakamehnya tuh, itu najis apa, mukhaffafah namanya. Tapi lalakian syaratnya. Membebinian baiknya sudah minum susu atau sudah, apalagi sudah makan nasi, walaupun yang belum makan nasi minumannya ASI aja, bebinian tetap najis. Nah itu bedanya antara binian lawan lakian. Itu najis mukhaffafah. Ketiga mutawasitah, namanya yaitu segala najis yang lain daripada yang dua bahagi itu, seperti tahi dan nanah dan darah dan danur dan muntah dan mazi dan wadi. Mazi itu saya keluarnya ketika bersangkatan syahwat, atau baik lakian atau binian, sama, binian ada juga mazinya, lakian ada juga. Nah itu najis tuh. Kalau mani kada najis, mani najis kada? Suci. Nah itu suci. Kalau najis berarti kita najis, karena kita ini terbuat dari air mani. Dan arak, minuman keras, dan tuak dan barang sebagainya daripada segala benda yang cair lagi yang memabukkan, dan sekalian yang lain daripada bagi yang tiga perkara itu suci juga. Dan syarat menghilangkan najis mughalazah itu hendaklah dibasuh tempat yang kena najis itu 7 kali dengan tanah yang suci, dan yang utamanya pada basuh itu yaitu basuh yang pertama. Jadi 7 kali cuci, 7 kali air, salah satunya dicampur dengan tanah. Yang abdulnya itu mencampur dengan tanah itu yang pertama kali. Jadi air kan campur tanah, atau tanah air bercampur tanah, itu yang pertama. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu yang paling abdul. Amun tanah berduri kan lihat jadinya, tanah berduri jangan, atau di tengahnya lah. Paling abdulnya di awalnya mencampur tanah. Adapun menghilangkan najis mukhaffafah, maka yaitu memadai dengan memercikan air pada tempat yang kena najis hingga rata. Jikalau tiada mengalir sekalipun, sucilah tempat itu. Samprot, nah samprot itu dialir rata, dipercik samprot lah. Oh ini samprot, nah itu samprot, walaupun hanya ada mengalir. Dan syarat menghilangkan najis mutawasitah itu hendaklah menghilangkan rasanya dan baunya. Jadi rasanya dan baunya. Cium, ini berat saya, berat. Cium, bila masih ada baunya masih najis berarti. Merasanya kada pengrasaan lah, siapa merasanya? Maksudnya rasanya juga nih kan ada. Nah itu tetap najis. Dan maaf jika tertinggal warnanya juga, karena kasukaran menghilangkan dia. Karena kasukaran menghilangkan dia. Tapi misalnya warnanya masih ada, ngalih menghilangkan, itu dimaafkan aja. Maafkan loh, dia ada warnanya masih. Kan biasa kan ada nang kuat bener yang kan, sehingga sulit menghilangkan warnanya. Tetapi jika tinggal rasanya dan baunya, maka yaitu najis lah. Tapi masih berbau nih, masih berbau tetap najis. Atau rasanya masih ada, tetap najis. Dan jikalau sukar menghilangkan dia sekalipun, ngalih menghilangkan baunya, pokoknya dihilangkan sama sekali sampai habis hilangnya baunya, sampai habis baunya. Bilanya ada masih baunya, tetap itu najis hukumnya. Dan lagi najis mutawassithah itu terbagi kepada 2 bahagi. Wallahu a'lam bishawab.